Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Mahmud dengan NIM 210301501091. Mengucap syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya yaitu mata kuliah yang akan saya paparkan, yaitu mata kuliah motorik dengan PPT yang berjudul bab 1, yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Hakikat pertumbuhan dan perkembangan adalah pertumbuhan dan perkembangan mengandung arti adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik yang menuju kepada kemajuan-kemajuan sebagai akibat adanya pengaruh yang berkenan dengan kehidupan organisme. Yang pertama yaitu ada pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan suatu impuls dan sebagai suatu siklus daripada peristiwa genetik, yaitu suatu karakteristik yang unik daripada kehidupan organisme. Pertumbuhan tidak sederhana, belajar atau penyesuaian diri, bukan pula tidak hanya kematangan tetapi juga hasil keduanya. Pertumbuhan mengandung arti adanya perubahan yang terjadi pada aspek-aspek jasmani dan biologi. Para pakar menyimpulkan bahwa pertumbuhan dalam ukuran bentuk berat dan ukuran dimensi tubuh serta bagian-bagiannya. Yang kedua ada perkembangan. Perkembangan dapat didefinisikan sebagai deretan dari perubahan yang teratur dan keheranan. Teratur dan keheren menunjukkan adanya hubungan nyata, adanya perubahan yang terjadi dan telah mendahului atau mengikutinya. Menurut Werner yang dikutip oleh Mann 1987, perkembangan menunjukkan pada perubahan-perubahan dalam suatu arah yang bersifat tetap. Selanjutnya itu prinsip-prinsip perkembangan. Berdasarkan penjelasan Hucklock 1978 dalam bukunya Perkembangan Anak, dapat disimpulkan ada 10 prinsip perkembangan, yaitu yang pertama yaitu perkembangan berkaitan dengan perubahan baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis dibandingkan dengan perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Yang keempat, pola perkembangan baik fisik maupun mental dapat diuraikan. Yang kelima, pola perkembangan memiliki karakteristik tertentu. Yang keenam, akibat adanya perkembangan bawaan dan lingkungan maka terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Selanjutnya itu B, unsur-unsur. Unsur-unsur yang berkaitan dan berperan dalam proses perkembangan ialah kematangan dan pengalaman. Kematangan berarti perubahan sifat yang memungkinkan seseorang berkembang fungsinya menuju tingkat yang lebih baik. Kematangan bila dipandang dari sudut biologis merupakan karakteristik bawaan, yaitu sifat yang tetap dan tahap terhadap pengaruh luar dan lingkungan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan individu berlangsung sejak dalam kandungan, dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kondisi dan kebiasaan ibu yang mengandung setelah bayi lahir. Faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi semakin beragam sebagai akibat internal individu dengan lingkungan kehidupannya. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Di sini kita bahas tentang janin. Selama dalam kandungan, kehidupan janin sangat tergantung pada ibu yang mengandung, baik kondisi maupun kebiasaan kehidupan. Sebagai kebutuhan hidup, janin seperti oksigen dan sari-sari makanan diperoleh langsung melalui plasenta ibunya. Karena itu, janin dapat dikatakan bersifat parasitik. Ada 6 faktor kondisi dan kebiasaan hidup ibu yang mempengaruhi dan perkembangan janin. Kondisi hidupnya ini. Yang pertama yaitu gizi, makanan. Yang kedua aktivitas fisik. Yang ketiga penyakit yang diadap. Yang kelima obat-obatan yang diminum. Yang keenam kebiasaan minum alkohol atau merokok. Selanjutnya itu yang kedua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pasca lahir. Setelah lahir, individu berinteraksi dengan lingkungan baik fisik
klimatologis maupun sosial. Kondisi ini berpengaruh baik eksternal maupun internal terhadap pertumbuhan maupun perkembangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu terhadap pertumbuhan setelah lahir adalah, yaitu ada 10. Yang pertama, keturunan, gizi, aktivitas fisik, sistem kelenjar pertumbuhan, penyakit, musim dan iklim, suku bangsa, kondisi sosial ekonomi, kondisi fisiologi sosial, dan terakhir kecenderungan sekuler. Terima kasih. Itulah saja tadi penyampaian dari saya, Lukman Mahmud. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.